adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Dan lo seharap adik-adik juga dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Jika di antara adik-adik yang saat ini sedang sakit, doa Lose kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan memulihkan adik-adik semuanya sehingga adik-adik bisa beraktivitas kembali, adik-adik dapat sekolah online lagi dan mengerjakan segala sesuatunya. Nah, di pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau melanjutkan perenungan firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing dan Lause Ika akan membacakannya untuk kita semuanya. Secara khusus dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, tapi Lause akan membacakannya di ayat yang kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Nah, adik-adik, seperti yang sudah disampaikan oleh Lausemela pada hari yang kemarin, bagaimana Simson, ia adalah seorang nasir Allah. Allah mengkhususkan dia untuk melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki, yaitu menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, ketika sudah beranjak dewasa, Simson ini pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Lalu ia pulang memberitahukan kepada ayah dan ibunya untuk mengambil gadis Filistin ini supaya dijadikan sebagai istrinya. Nah, adik-adik, pada saat itu orang-orang Israel ini dilarang untuk menikahi orang-orang Filistin. Karena apa? Karena orang-orang Filistin ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala. Jadi kalau seandainya mereka menikah kepada orang Filistin, nanti orang-orang Israel ini bisa saja ikut untuk menyembah berhala sehingga mereka tidak menyembah kepada Tuhan Allah lagi. Dan Simson mengambil orang Filistin ini untuk dijadikan sebagai istri. Ingat ya, dia adalah seorang nasir Allah, seharusnya dia tahu apa yang ia lakukan harus sesuai dengan perintah Tuhan dan pimpinan Tuhan. Nah, di pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kita pun juga belajar bersama-sama ya adik-adik ya, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang cinta dengan Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan perintahkan kita ini untuk menjadi anak-anak yang tidak mencuri, tidak berbohong, maka kita harus melakukannya. Jangan sampai ketika kita mendapati teman kita berbohong, kita ikut-ikutan. Atau ketika kita mendapati teman kita menyontek, kita pun menjadi ikut-ikutan. Padahal kita mengatakan bahwa kita ini sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Lo seharap kita semuanya belajar untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk taat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana caranya supaya kita tahu perintahnya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dan melakukannya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ingat ya adik-adik ya, Lause tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik semuanya agar tetap tekun merenungkan firman Tuhan, tekun untuk belajar, memahami, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh sejak kita masih kecil. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami lagi untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, supaya kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah kami juga di sepanjang hari ini kami melakukan semua aktivitas kami kedapatan menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu perenungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Juga selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.